teman-teman, assalamualaikum. Nih saya mau mukbang bakso tenis di Taluk Kuantan, daerah Kabupaten Ibu Kota Pekanbaru. Jadi sekarang saya berada sama anak saya nih. Teman-teman, saya sama anak saya ya. Saya sedang mengunjungi anak saya. Kita mau makan bakso tenis Solo dulu. Ikutin keseruan kita makan bakso tenis Solo di Taluk Kuantan. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini Mama Anggi nggak masak dulu ya teman-teman, karena pada edisi video kali ini Mama Anggi sedang mengunjungi anak gadis Mama Anggi yang pertama, yaitu namanya Mbak Sila. Dia tugas ngajar ngaji di Taluk Kuantan ya. Jadi anak Mama Anggi ini baru tamat SMK, kemudian alhamdulillah langsung bisa tugas ngajar, yaitu ngajarnya Quran dan hadis. Ini jarak jauh dari rumah Mama Anggi 8 jam ya. Tempat Mama Anggi kan di Sarolangun, Jambi. Kemudian ini Mama Anggi mengunjungi anak Mama Anggi ini jaraknya 8 jam. Alhamdulillah ya teman-teman, dengan adanya dipupuk, dibujuk, diarahkan sejak dari pengajian cabai rawit ya, waktu kecil diarahkan sampai besar saat ini. Memang saya sudah dari awal sudah mengarahkan kalau sudah tamat SMK besok dia harus ngajar. Maksudnya sudah tamat dari SMK kan sekolahnya sambil mondok tuh. Nah, kalau udah tamat SMK itu biasanya di tempat pengajian saya tuh udah bisa untuk ngajar teman-teman. Nah, ngajarnya Al-Quran dan hadis. Dia mengajar anak-anak cabai rawit kalau tiap sore ya, habis asar, kemudian malamnya seminggu 3 kali dia ngajar bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah dari situlah saya merasa senang hati ya melihat anak mau ikut andil dalam perjuangan agamanya Allah ini. Terus pesannya kalau emang ingin berbuat baik, yo diniatin dengan niat karena Allah. Kalau contohnya ingin ngajar tapi kok nggak niat karena Allah, yo maka ya nggak dapat pahala. Jadi ya kalau kita mikir enaknya, nggak ada enaknya dimanapun juga nggak enak. Tapi kalau kita mikir pahalanya, kita niatin pahalanya, yo maka yo kenikmatan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Jadi selama ini Mbak Sila gimana kesan-kesan selama ngajar? Terus ngajar apa saja? Apa aja yang Mbak Sila ajarkan kepada jamaah-jamaah di sana? Kalau sore kan ngajar cabai rawit tuh, ngajar anak cabai rawit kayak mana baca Iqra-nya yang benar, terus praktik sholatnya, doa-doa pendeknya, surat pendeknya, doa-doa hariannya. Kalau ngajar untuk jamaah yo ngajar Quran. Teman Mama Anggi sambil makan ya. Ini lagi makan mie ayam. Santai ya, kita santai. Gimana keluh kesahnya selama tinggal di rumah jamaah yang kita tempatin? Yang saya dengar Mbak Sila ini ngajarnya di rumah orang ya. Pertama kali ngajar tuh gak kenal sama sekali. Ternyata anaknya 8. Nah, Mbak Sila ngajar punya rumah tuh gimana keluh kesahnya selama ngajar di sini? Oh, enak alhamdulillah. Karena kan kalau anak-anak tuh kan kadang niatnya, terus kadang juga berubah-ubah moodnya, kadang mau ngaji, kadang yang enggak. Jadi kita harus bujuk-bujukin lah anak-anak tuh biar Ada tantangan tersendiri ya untuk ngajar ya? ya biar dia mau gitu kan, kayak mana dia mau ngaji. Jadi kita nggak bisa maksain. Kalau anak-anak kan dia pikirannya main dan main, belum mau memikirkan untuk kedepannya. Gimana jamaah di sana gimana? Pertama kali Sila mengenal jamaah di sana gimana? Orangnya gimana? Awalnya kalau pertama kenal itu ya kayak nggak kenal lah ya. Tapi yo ibu-ibu di sana langsung ngajak ngomong, kenalan. Habis itu yo akrab, lama-kelamaan dekat. Alhamdulillah barokah teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, selama ini saya membujuk anak saya supaya mau tugas ya. Kalau di tempat saya begitu teman-teman. Jadi dia masuk pondok nih sejak 4 SMP, mondok di Lampung Selatan, tepatnya di Natar. Terus saya arahkan, saya bujuk supaya dia mau sekolah sambil mondok. Ya alhamdulillah mau, karena dari awal udah dididik dari awal. Kemudian dia sekarang udah mulai, alhamdulillah dia udah merasakan hasilnya teman-teman. Maksudnya saya kontrol terus anak saya biar tahu arahnya setelah tamat SMK itu dia mau kemana. Makanya saya suruh sambil mondok, sambil sekolah sambil mondok. Jadi setelah sekolah sambil mondok otomatis ada tantangan tersendiri untuk ikut jadi sebagai
tes untuk sebagai seorang ustazah ya. Sebenarnya dia harus mau tugas itu. Jangan sampai ilmu yang dari dapat dipakai dengan sendiri, tidak, tapi disalurkan kepada jamaah-jamaahnya. Makanya saya suruh tugas di arah Taluk Kuantan. Sebenarnya tugas kemana aja bisa teman-teman ya. Kebetulan saya punya kenalan. Alhamdulillah akhirnya diarahkan ke sana. Alhamdulillah ini udah tugas di sana, tinggal di rumah jamaah itu sejak bulan Juni kemarin, Juni 2022 sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita mau masuk tahun 8 bulan ya. Teman-teman nih Mama Anggi sambil makan mie ayam ya. Ini enak banget tuh. Teman-teman ya. Mama Anggi makan mie ayam dulu ya. Teman nih mie ayam nih. Sambil makan mie ayam pedas ya, mantap teman-teman tuh. Ini teman-teman ya, makannya ya kalau nggak pakai kerupuk nggak enak. Ini mie ayam Pekanbaru nih. Nah teman-teman, makanan kita sudah habis ya. Ini baru satu lagi vaksinnya. Kurang ya tadi. Ini baksonya. Teman-teman, hidup gak saya dengan anak saya? Banyak yang bilang anaknya pertama saya hidup dengan saya. Coba ketawa saya. Oh. Oh my god! Wow! Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada obrolan kita yang bermanfaat dan teman-teman ya. Jadi saya kepingin apa yang saya sampaikan itu insya Allah bermanfaat ya. Jadi kalau bisa memang bagus mondok teman-teman, anak kita pondokin, mudah-mudahan dengan mondok itu kan akhlaknya sedikit banyaknya bisa berubah sedikit demi sedikit. Otomatis kesempatan main HP berkurang teman-teman, karena anak saya ini memang saya arahkan untuk ngajar tugas. Jadi dalam tugas itu dia hari-harinya tuh penuh dengan ngajar dan alhamdulillah sekarang udah mulai enjoy ya. Pas tugasan ke 5 bulan saya masih ingat waktu itu yang menginjak ke 5 bulan baru dia mulai beradaptasi. Kalau awal mulai kan dia masih bingung ya, canggung. Hari isi waktu bermanfaat, jadi mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh-soleh kaya teman-teman ya. Dan kesannya gimana? Kesan pokoknya entah, alhamdulillah betah, enjoy dan dijalani dengan niat karena Allah. Memang segala sesuatu itu kalau nggak karena Allah berat, tapi kalau udah karena Allah, insya Allah nggak berat. Cukup sekian teman-teman ya, buat teman saya pada siang hari ini sambil makan mukbang mie ayam. Udah bisa bermanfaat teman-teman ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.